Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Riani Hidayah dengan NIM 18037 dari kelas D3 4A. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hayul Fadli, MSI APT, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Fitokimia kali ini. Langsung aja yuk teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang produk herbal di Indonesia. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, negara yang memiliki begitu banyak keanekaragaman, baik habitat maupun flora dan fauna yang dimilikinya. Keanekaragaman ini pula membuat Indonesia memiliki begitu banyak keanekaragaman hayati, termasuk juga keanekaragaman tanaman herbal. Perkembangan selanjutnya, obat tradisional kebanyakan berupa campuran yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sehingga dikenal dengan obat herbal. Khusus untuk obat herbal ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada jamu, obat herbal terstandarisasi, dan fitofarmaka. Nah, teman-teman, kita bahas. Obat herbal atau obat bahan alam Indonesia adalah obat tradisional yang diproduksi oleh Indonesia dan berasal dari alam atau produk tumbuhan obat Indonesia. Nah, apakah teman-teman tahu sebenarnya obat tradisional itu terdapat banyak bentuk yang dijual di pasar, seperti kapsul, serbuk, cair, dan juga tablet. Oke, langsung yuk kita lanjut pada pengelompokan obat herbal di Indonesia. Ada berapa sih kelompok obat herbal di Indonesia itu? Dalam keputusan Kepala Badan POM, berdasarkan cara pembuatan serta jenis klaim penggunaan dan tingkat pembuktian khasiat, obat bahan alam Indonesia itu dikelompokkan secara berjenjang menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada jamu, yang kedua ada obat herbal terstandar atau disingkat dengan OHT, dan yang ketiga itu ada fitofarmaka. Nah, dari 3 kelompok tadi kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama itu ada jamu. Kita dapat mengetahui obat tersebut dikatakan sebagai golongan jamu apabila terdapat logo seperti ini. Untuk pengertian jamu itu sendiri adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk seduhan atau cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional. Nah, sebagai contoh bisa kita lihat nih teman-teman, ada beberapa contoh obat herbal yang termasuk golongan jamu. Itu ada antangin, lalu ada sari kunyit, dan ada juga tolak linu herbal. Oke, masuk yang kedua, kita akan mengetahui tentang obat herbal terstandar. Kita dapat mengetahui obat tersebut termasuk obat herbal terstandar atau OHT. Kita bisa melihat apabila ada logo seperti ini. Nah, obat herbal terstandar atau OHT adalah obat tradisional yang berasal dari ekstrak bahan tumbuhan, hewan, maupun mineral. Perlu dilakukan uji praklinik untuk pembuktian ilmiah mengenai standar kandungan bahan yang berkhasiat, standar pembuatan ekstrak tanaman obat, standar pembuatan obat yang higienis, dan uji toksisitas akut maupun kronis. Oke teman-teman, ini ada beberapa contoh obat yang tergolong dalam obat herbal terstandar atau OHT
Itu yang pertama ada lelap, ada diapet, ada juga mastin. Yang ketiga itu ada fitofarmaka. Kita dapat mengetahui obat tersebut termasuk golongan fitofarmaka apabila ada logo seperti ini. Lalu, apa sih fitofarmaka itu? Fitofarmaka merupakan jenis obat tradisional yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar dan khasiatnya telah dibuktikan melalui uji klinis. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, ada beberapa tahap-tahap pengembangan dan pengujian fitofarmaka, seperti tahap seleksi calon fitofarmaka, tahap biological screening calon fitofarmaka, tahap penelitian farmakodinamik calon fitofarmaka, tahap pengujian toksisitas lanjut calon fitofarmaka, tahap pengembangan sediaan atau formulasi bahan calon fitofarmaka, tahap uji klinik pada manusia yang sehat dan atau yang sakit. Nah, teman-teman, ini ada contoh obat golongan fitofarmaka. Itu ada Stimuno, ada Tensigard, dan juga ada Curcumino Plus. Oke, kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu ada standarisasi obat herbal atau standarisasi suatu obat berupa ekstrak atau simplisia adalah suatu persyaratan yang dapat diwujudkannya reprodusibilitas terhadap kualitas farmaseutik maupun terapeutik. Pada prinsipnya, standarisasi suatu bahan obat atau sediaan obat dilakukan mulai dari bahan baku sampai dengan sediaan jadi, atau mulai dari proses penanaman sehingga akan terwujud suatu homogenoitas bahan baku. Berdasarkan hal inilah, standarisasi obat tradisional dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada standarisasi bahan berupa sediaan, simplisia atau ekstrak terstandar atau bahan aktif yang diketahui kadarnya. Yang kedua, standarisasi produk, yaitu kandungan bahan aktif stabil atau tetap. Yang ketiga, standarisasi proses, yaitu metode, proses, dan peralatan dalam pembuatan sesuai dengan CPOBT. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di pembahasan selanjutnya yaitu ada bahan baku obat herbal atau tradisional. Tanaman atau bahan baku yang dipergunakan dalam pengobatan tradisional atau pengobatan alternatif dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama bahan mentah atau simplisia yang dapat berupa bahan segar, serbuk kering, atau diformulasi. Yang kedua, ekstrak yang dapat berupa cairan segar, ekstrak atau rebusan, tinktur, galenik, dan formula ekstrak kering seperti tablet, kapsul, dan sirup. Nah, masuk kita ke pembahasan terakhir, itu ada kelebihan obat herbal atau tradisional dalam penyembuhan penyakit. Tahukah teman-teman, belakangan ini kesadaran masyarakat akan manfaat pengobatan herbal memang sudah semakin terbuka. Bahkan penggunaan bahan-bahan herbal sudah dijadikan gaya hidup kekinian. Nah, adapun kelebihan dari obat herbal sendiri seperti tidak menimbulkan efek samping, bebas racun, menghilangkan akar penyakit, dan juga mengandung banyak khasiat. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kita tentang obat herbal di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.